Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Saya undang semuanya kembali berdiri. Kita tundukkan kepala, kita akan doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi semua anak-anak Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan menyertai ibadah Natal kami Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biar suasana surgawi turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan. Amin. Selamat datang, selamat Natal kami ucapkan kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Mari kita nikmati malam ini, karena malam ini adalah malam yang spesial buat Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur, karena ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian karena betapa besarnya kasih. Besar
Kami serahkan ibadah Natal kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima sukacita, katakan amin. Shalom. Kalau saya bilang shalom, mari kita lambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini bersukacita? Amin. Kalau bersukacita, mari kita angkat pujian ini. Kita kembali. Dia lahir hari ini untuk siapa? Kita. Untuk kita. Bapak Ibu, saya mau kesaksian sedikit. Pagi tadi, bangun pagi, tiba-tiba suara hilang. Dan sekarang nggak tahu, pokoknya dipaksa aja. Kalau buat Tuhan, ya lakukan aja. Doakan Bapak Ibu biar maksimal sampai selesai nanti. Mari kita lanjutkan lah. Pujian kita kembali. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman-Mu. Dan inilah zaman hamba-Mu, rusak kebenaran di bumi. Dan masih zaman dan beribu zaman ujian, cobaan, beranak dan kelaparan. Di belakang kita akan tetap berseru, sayang jalan bagi Tuhan.
Saatnya kita akan sambut firman Tuhan. Katakan, dia sungguh indah, dia sungguh indah. Terus dia Yesus, terus dia ajaib, dia Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan menguatkan kami Tuhan, mengajarkan kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati-hati yang lembut bisa menerima firman-Mu Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selang beberapa tahun yang lalu, gereja kita pasti dipenuhi orang-orang yang datang untuk ikut bersama merayakan Natal, yang bergembira bersama. Tetapi malam hari ini yang datang dibatasi, saudara. Pada saat ini, dari bulan Maret sampai dengan hari ini, pandemi masih belum berlalu, saudara-saudara, dan keadaan situasi orang-orang yang terkena virus semakin hari semakin bertambah jumlahnya ya. Dulu waktu bulan Maret, April dan Mei itu di rumah saya masih belum ada yang kena ya, tetapi dalam hal ini saya sudah sering ya dapat broadcast ya dari grup
jemaah di blok sini, ya udah ada yang kena, yang positif, ya ada yang dirawat, ada yang isolasi mandiri dan sebagainya. Sepertinya sudah mulai ini ya, mulai merambat kemana-mana. Tapi ya puji nama Tuhan, kita semua diberikan kesehatan sampai dengan hari ini karena kemurahan Tuhan. Ya, Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, saudara, Allah yang memimpin hidup kita. Malam hari ini tema Natal dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut, saudara. Jadi Tuhan berbicara kepada kita pada malam hari ini, jangan kita takut. Yuk kita baca di firman-Nya, saudara, di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan. Yesus berjalan di atas air. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ini Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Ini yang Tuhan Yesus memberi 5.000 orang, ya, itu dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, waktu Yesus sudah melakukan perbuatan mujizat, ya, dengan memberi makan 5.000 orang, belum termasuk wanitanya dan anak-anaknya, mungkin lebih dari 5.000, mungkin juga lebih dari 10.000, saudara. Dan sudah itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus setelah melakukan perbuatan mujizat, ia kembali, ya, berdoa, ya, mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa, ya, membuat hubungan, ya, kehubungan antara Yesus dengan Bapa, ya, itu menjadi lebih intim, lebih erat lah, ya, saudara. Nah, dikatakan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombak-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu angin yang seperti badai yang datangnya tiba-tiba, tanpa ada kayak seperti kalau kita melihat cuaca sekarang ini, kayaknya bakal ada angin badai nih. Kalau angin sakal itu nggak seperti itu, ya, dia datang tiba-tiba. Terus kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara dalam Tuhan, jadi pada waktu Yesus sendirian di atas bukit berdoa, ya saudara, waktu sendirian di atas bukit, Tuhan tetap tahu loh murid-muridnya dalam keadaan kesusahan. Tuhan tidak melupakan begitu saja, ya. Sudah berjalan jauh perahunya itu menuju Genesaret, ya saudara, ya. Pada waktu itu sudah hampir malam, ya, gelap lagi, dan Yesus menghampiri. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan muridnya, ya, apa yang menjadi apa yang diinginkan oleh muridnya, yaitu apa, saudara? Pertolongan. Kalau
kita melihat seperti ini ya, mungkin keadaannya pada saat itu ya, murid-murid sangat ketakutan, luar biasa ketakutan. Saya juga pernah ngalamin, saudara ya, waktu kita jalan-jalan ke Bali, saudara ya, berdua dengan istri saya, terus kita melewati satu danau, tapi saya lupa itu danau apa ya. Danaunya besar gitu, saudara ya. Nah, kita naik perahu boat ya, sampai di tengah jalan ya, saudara ya, anginnya kencang, saudara. Anginnya kencang. Nah, istri saya sudah mulai ngap gitu, saudara. Saya juga udah mulai takut, saudara. Dan saya bilang, udah balik lagi ya. Balik lagi, Pak, udah nggak peduli, kita udah bayar mahal nggak apa-apa, yang penting balik lagi gitu, saudara. Kita ngeri terbalik gitu ya, yang bawa perahu boat sih bisa berenang, saudara ya. Tapi kalau kita belum bisa berenang di danau sedalam itu, saudara. Dan ini juga terjadi, saudara. Apalagi ini malam hari, saudara. Ya, malam hari murid-murid Yesus ya, itu dia berusaha untuk mendayung ya, supaya bisa melewati angin sakal ini, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, saudara, Tuhan Yesus datang kurang lebih jam 3 malam ya, katakan, saudara, kurang lebih jam 3 malam ya, Yesus jalan ya di tengah badai, saudara. Dan murid-murid yang melihat, saudara, melihat Yesus, mereka tambah ketakutan, saudara ya. Mereka tambah ketakutan. Karena apa, saudara? Pada saat orang ketakutan, saudara, yang dipakai apa, saudara? Itu logikanya, saudara, ya. Imannya nggak ada, imannya hilang. Pada saat itu dia, murid-muridnya Yesus itu berpikir Tuhan Yesus masih ada di bukit, ya. Tuhan Yesus sedang berdoa. Nggak mungkin Tuhan Yesus bisa menyusul mereka. Mereka berpikir dengan logika seperti itu, saudara. Jadi banyak kita juga seperti itu, saudara. Pada saat kita di dalam perahu kehidupan kita ya, diterjang gelombang, kita ketakutan, saudara. Ya, kita berpikir dengan logika, nggak mungkin. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, dan terlebih lagi dikatakan apa, saudara? Tuhan Yesus datang loh menghampiri saudara dan saya. Tapi karena logika yang jalan, ya, yang dilihat bukan Tuhan, tapi apa, saudara? Hantu, ya, saudara. Itu hantu yang di tengah malam yang gelap itu ada orang lagi jalan, ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu lupa kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat, ya, bisa melakukan yang tidak mungkin, ya, bisa berjalan ya di atas air dan bisa melakukan apa saja karena Dia adalah Tuhan, ya. Dia berpikir itu adalah hantu. Dan saudara, pada saat mereka berkata itu hantu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut, ya, saudara. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, ya, memberikan pertolongan. Terus kemudian, saudara, dari semua murid-murid Tuhan Yesus, cuma satu orang yang beranikan diri menghampiri Tuhan Yesus. Siapa, saudara? Petrus. Nah, Petrus ini muridnya Tuhan Yesus yang satu-satunya berani ya mau menghampiri Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus waktu Yesus berkata datanglah, Petrus pun turun, ya. Petrus pun memberanikan diri turun dari perahunya. Dan saudara, jadi si Petrus ini orangnya berani, dengan iman dia mau melangkah, ya. Terus dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, dia kembali takut, saudara. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, pada saat dia berjalan di atas air, dia merasakan ada tiupan angin. Terus pada saat dia merasakan tiupan angin, imannya goyang, saudara. Imannya goncang, ya, saudara. Dia merasa bimbang, dia merasa ragu. Akhirnya yang terjadi apa, saudara? Ya, dia
terjatuh, tenggelam ya saudara. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Nah, Yesus itu mengulurkan tangan saudara, mengulurkan tangannya memberikan pertolongan buat Petrus dan buat kita semua ya, buat anak-anak Tuhan yang sedang perahunya ini diombang-ambingkan oleh gelombang ya saudara. Saudara, pada saat engkau di dalam perahu kehidupanmu diombang-ambingkan gelombang saudara, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut ya saudara. Petrus ini berani loh, padahal kan semua orang berpikir lagi gelombang besar begini, oh lebih nyaman di dalam perahu ya, lebih aman di dalam perahu. Tetapi Petrus mau melangkah ya. Kita semua harus berani melangkah dari zona nyaman. Pada saat ini semuanya sudah pada nyaman ya, ibadah online ya. Semuanya sudah nyaman dengan ibadah online ya. Bahkan ya, kalau ibadah online, kalau dulu pertama-tama orang masih mau mandi ya, rapi dan sebagainya ya, di depan handphone ataupun laptop ataupun komputer ya, beribadah berdiri ya saudara ya, dengan baju yang rapi ya, sisiran. Tapi lama-lama saudara ya, turun dari tempat tidur gak apa-apa lah, acak-acakan ya, yang penting udah cuci muka, sikat gigi ya, ibadah. Terus belakangan apa saudara ya, sambil ibadah sambil ngopi ya, sambil makan Indomie, lebih nyaman lagi ya saudara ya. Tapi ini Petrus mau tinggalkan ya. Malam hari ini saudara yang sudah datang yang dan suka ibadah tiap minggu, saya yakin semuanya meninggalkan zona nyaman kalian untuk datang kepada Tuhan ya. Saya waktu Natalan Youth, kita berdua setelah pulang dari Natal, saya dan istri membahas tentang kisah orang Majus ya saudara. Jadi orang Majus itu ya, kalau di dalam cerita-cerita sepertinya ada 3 ya saudara, tapi itu sebenarnya bukan ada 3 saudara ya. Ada beberapa orang-orang ya saudara, karena mungkin dia bawa emas ya, kemenyan dan mur ya saudara ya. Tetapi yang dibawa itu bukan sedikit loh saudara, yang dibawa itu banyak. Saudara bayangin saudara ya, bawa emas di tengah kegelapan, di tengah malam ya saudara yang gelap, mungkin aja ketemu perampok, di zaman sekarang ketemu begal ya saudara. Tapi mereka bisa mempertahankan apa yang menjadi persembahan mereka untuk datang kepada Tuhan ya saudara. Mereka nggak takut ya saudara, mereka karena mereka tahu ya, dengan pimpinan bintang di langit ya. Nah, orang Majus berusaha untuk datang menemui Tuhan. Nah, karena dia tahu itu adalah Tuhan, Tuhan yang dia sembah ya, Raja kemuliaan ya. Nah, orang-orang Majus itu memberikan emas ya saudara ya, itu lambang kemuliaan Tuhan. Kemenyan ya buat sembahyang, dan mur itu orang Majus itu tahu kalau Yesus itu bakal mati ya, bakal bayi Yesus itu bakal mati untuk tebus dosa manusia. Jadi mur itu dipakai untuk orang-orang mati, seperti zaman sekarang formalin lah apa gitu ya. Nah saudara, apa yang terjadi pada saat Tuhan mengulurkan tangan ya saudara? Pada saat Tuhan mengulurkan tangan saudara, angin pun redalah ya saudara. Angin pun reda ya saudara, angin pun reda. Jadi disitulah pertolongan Tuhan. Saudara minta sama Tuhan, nggak sekedar minta, saudara berteriak ya saudara. Pada saat-saat seperti ini saudara, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya ya, sampai Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya ya. Pada saat murid-muridnya ada di atas perahu, Tuhan gak tinggalkan. Tuhan tahu loh ya, Tuhan bukannya gak tahu bahwa murid-muridnya itu bakal mengalami terjangan badai angin saat. Tuhan tahu. Makanya waktu Tuhan Yesus selesai berdoa, dia langsung berjalan menemui murid-muridnya. Nah saudara kasih Tuhan, kita baca di Mazmur 46 ayat 1 sampai 5.
Mazmur 46 ayat 1 sampai 5. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin bijuan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Nih saudara, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Dulu bumi tidak dipenuhi dengan virus ya saudara ya, tapi sekarang ada virus ya saudara ya. Bumi sudah berubah. Dulu aman, kita berjalan nggak perlu pakai masker, nggak perlu pakai face shield, nggak perlu sempat hand sanitizer. Tetapi sekarang kita harus melakukan itu ya, mengikuti protokol pemerintah. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungainya. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Dikatakan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya saudara, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi saudara bangun tidur, itu Tuhan sudah bekerja untuk menolong saudara. Ya, selalu ada berkat yang baru, saudara. Setiap pagi, ya saudara, Allah ada di dalamnya. Ya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, tadi di Matius 14 ya ayat kedua sampai 33 tadi, Tuhan Yesus berjalan di atas air jam berapa saudara? Jam 3 malam menjelang pagi ya. Tuhan Yesus tolong saudara ya. Tuhan Yesus nggak tidur ya saudara. Terus bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Nah itu saudara. Jadi itulah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya saudara, Yesus berjalan di atas air, itu bicara soal kehadiran Allah dalam kehidupan saudara. Allah itu maha hadir, ya saudara. Allah itu selalu menyertai kita, ya. Pada saat saudara berjalan di atas air, ya, berarti apa saudara? Ya, saudara harus fokus kepada Tuhan, ya. Jangan seperti Petrus, ya. Petrus itu muridnya Tuhan yang paling pemberani, ya. Dia satu-satunya murid Tuhan yang berani keluar dari perahu. Tapi pada saat dia berjalan di atas air, ya, dia nggak fokus, ya. Dia nggak fokus, dia fokus sama tiupan angin sehingga akhirnya dia jatuh. Nah saudara, itu saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Malam Natal ini kembali saya mengingatkan saudara, ya, juga mengingatkan diri saya juga sendiri saudara, untuk tetap fokus kepada Tuhan, ya. Kita menyambut kehadiran Tuhan, ya, bukan cuma dengan sekedar perayaan-perayaan biasa, tetapi cobalah buat sesuatu, ya, yang membuat hubungan saudara lebih intim lagi kepada Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan, apapun yang saudara hadapi, saudara akan aman, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akhiri firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian kita yang tadi, Bapakku yang baik. Dan semuanya bangkit berdiri. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik.
Terima kasih Tuhan, itulah pernyataan kami. Takkan pernah berakhir Tuhan, kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Dan juga takkan pernah berakhir, kami berharap padamu ya Tuhan. Kami percaya pertolonganmu Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya Engkau menyertai kami kemanapun kami berada. Walaupun kami harus menghadapi gelombang kehidupan kami Tuhan, tapi ada uluran tangan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin kehidupan anak Tuhan, digebis berkat Roh Kudus dari yang kecil sampai yang lansia. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin dan Tuhan pelihara hidup mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, panjang umur, dan Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati semua anak Tuhan, biar hidup mereka berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi. Kami percaya kuasa Tuhan tetap menyertai kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat malam.